Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus begini, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Pertanyaan saya, ada nggak perintah Tuhannya Abraham, Yakub agar supaya manusia menyembah Kristus? Ada nggak? Woi, woi, Lumpala. Jimmy, dibuka mic-nya Jimmy. Ayo ada atau teman-teman Jimmy, yang lain boleh dijawab. Ada Kristen, silakan yang Kristen. Nah, coba tunjukkan di mana di mana. Maaf, ini saya bicara dengan Pak Juma. Ya, saya gurunya Pak Bom Bom. Apa? Kita Pak jangan lari dari konteks. Tadi kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim itu adalah roh. Dia dibangkitkan. Di mana dalilnya Elohim itu adalah roh? Tunjukkan. Yang sampai 24. Itu Theos, dewa itu bukan Elohim. Ada-ada aja ini. Dari mana kamu katakan Theos? Di mana kamu katakan Theos itu Theos itu, Dek. Di situ dikatakan pneumahotheos. Lain lembaga di Indonesia. Pneumahotheos. Lah, bahasa aslinya dong. Bahasa aslinya dong. Gimana sih? Arti Theos itu Elohim. Mana ada Theos artinya Elohim? Mana ada Theos artinya Elohim? Di siapa ngejarin Theos Elohim? Tuhan itu Elohim. Mama, solang generasi. Dari mana? Kata Tuhannya Yahudi, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kok Tuhannya Yahudi panggil Theos? Ada aja. Enggak ada begini-beginian, enggak ada begini-beginian. Dengar Pak Juma. Orang Yahudi. Dudukkan dulu. Antara Elohim untuk guna-guna. Antara Elohim dengan Theos itu laksana langit dan kolong kandang babi. Paham? Elohim itu pencipta langit dan bumi. Theos itu dewanya orang Roma Yunani. Udah nggak usah terlalu lebay kali. Emang kalian ngerti bahasa? Yang perlu saudara pahami, dengar saudara kita. Katanya tadi berbicara mengenai konsep Tuhan, kok jadi sekarang lari ke bahasa? Kalau berbicara mengenai Elohim, itu berbicara mengenai skala besar, yaitu pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri melalui ciptaannya kepada nabi-nabi yang datang kepada Bani Israel. Di ufuk yang berbeda, kalau berbicara belum selesai. Saudara, belum selesai. Kalau berbicara mengenai Theos, itu berbicara mengenai sembahan-sembahan Romawi, Yunani, India, Mesir. Itu penyembahan terhadap dewa-dewa. Jadi bedakan. Nah, 10 detik saya simpulkan. Elohim adalah Rabbus samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Sedangkan Theos adalah dewa yang nuzul ke bumi, menjadi Hercules, menjadi Krishna, menjadi Zeus, menjadi Atis, menjadi Horus, menjadi Yesus atau menjadi Isus. Gitu ya. Jangan emosi, silakan giliranmu. Silakan. Halo. Ya halo, lagi di mana? Iya, lagi di Medan. Oh, apa kabar? Sehat. Oh, sehat. Halo. Iya, sehat. Kita berbicara tentang keesaan Tuhan. Jangan berbicara keesaan Tuhan dulu, berbicara Tuhan dulu, Tuhan dulu yang kamu bahas. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah bayi yang minum, bukan bayi yang minum tetek, bukan. Saya sudah mengerti arahnya. Ini Bapak bicara Yesus ini. Anjing manusia hina-hina kau ya. Anda kan Kristen. Berbicara mengenai konsep Tuhan, berarti berbicara kalau Kristen skala Tuhan dibicarakan, maka Kristen harus menerima dan menelan pil pahit kalau Tuhannya Kristen itu adalah anak bayi yang netek sama wanita dewasa, gitu loh. Berbicara mengenai konsep Tuhan kan? Konsep Tuhannya Kristen berbeda. Sabar saudara. Konsep Tuhannya Kristen dengan Tuhannya agama Yahudi, agama Islam itu berbeda. Kalau Tuhannya Kristen, satu, dia adalah
sembahan atau Tuhan atau ilah yang pernah netek kepada wanita remaja. Dua, sembahannya Kristen adalah makhluk kuburan. Itu valid itu. Itu nggak bisa Anda ragukan itu. Nabi kau Itu nggak boleh. Itu Gantian Saya mau bicara. terangkan. nggak bisa Anda pungkiri itu ya. Ya telan Nabi itu ya, yang- saudara ya. Emosi dia. Bicara Tuhan larinya ke Nabi. Ya, mungkin ada saudara-saudara Keilon silakan. Apa itu Tuhan? Apakah Tuhan itu nete, Tuhan makhluk kuburan? Saya Di mau jawab Kristen? ya. Nabimu yang Ya. suruh nete ini yang bukan istrinya ada. Salah ente, anta menghujat itu, ente menghujat. Tidak ada dalilnya itu, tidak ada dalil. Saya terangkan. Kalau saya Lukas 11:26 Tuhannya Kristen itu pernah nete. Ya, lanjut. Oke ya. Begini, tadi Pak Juma katakan Tuhan orang Yahudi sama Tuhan orang Kristen berbeda. Tuhan Iya, orang pasti. Kristen menetek. Ya, jelas. Ya. Oke, dengar Pak Juma. Orang Makhluk kuburan Yahudi juga. tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, memang mengakui sebagai manusia aja Jangan kagak. dipotong dulu. Jangan sepotong-sepotong kau dengarnya. Halo, dengar dulu Pak Juma. Makanya ketika Yesus ditangkap sama imam-imam, sama orang Yahudi, ya, diperhadapkan kepada Pilatus, ya. Hai imam-imam, Yang dihadapkan ini Tuhan atau manusia? Diam dulu kau Ya, dengar. aku jelaskan. Dihadapkan sebagai manusia. Jangan emosi. Sebagai manusia. Kita Ribut berbicara emosi. mengenai kita berbicara mengenai Jangan Tuhan atau potong, bicara jangan. manusia, saudara. Ini katanya kamu menawarkan tema tentang Tuhan. Tapi yang kamu bahas manusia. Yang dihadapkan kepada Pilatus itu manusia. Mana yang mau dibahas, Tuhan atau manusia ini? Makanya berkuterangkan Pak Juma. Apa yang mau kau terangkan? Saya kan udah final. Bagaimana Kalau aku menerangkan kalau Pak Juma nggak mau dengar? Saya sudah dengarkan, makanya saya tanggapi. Dengarkan. Kalau yang Anda ingin mengatakan, Zuma ini enggak mengerti Dengarkan. Kita bicara Anda apa? mau bahas Ada dalilnya, Dengar ada apa, ayat. Pak? Anda mau bahas manusia atau bahas Tuhan? Jelaskan dulu. Dengarkan. Memang tadi Bapak Juma katakan Tuhan orang Kristen nete. Ya itu benar itu. Oke, saya terangkan. Salah nggak? Salah nggak? Iya, saya terangkan betul. Enggak, Saya salah menurut tidak? dia. Nah, betul gitu dong. Nah, dengarkan ya. Nah, dengarkan itu saudara-saudara Kristen di bawah. Tuhanmu itu Iya. pernah nete. Jadi Nah, orang lanjut. Yahudi tadi Bapak katakan Tuhannya nggak nete. Mm-mm. Karena orang Yahudi nggak mengenal Yesus. Ya, Kurang apa pengenalan Yahudi kepada Yesus? Kalian yang tidak mengenal dulu Pak Yesus. Juma. Kalian menuduh sesuatu Beda yang Yahudi, beda. Kita bukan Judaisme, kita bukan agama Yahudi, kita agama Kristen. Ya, makanya aku bilang kamu itu penyembah makhluk kuburan, kan gitu. Dengar dulu Pak Juma, saya terangkan. Itu kan paham Pak Juma. Makanya orang Yahudi katakan salibkan dia. Salibkan dia. Yang disalib Karena ini dia Tuhan atau mengakui- manusia? Manusia. Nah, manusia gitu dong. Iya. Sementara yang kita bahas ini Manusia. Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Itu pagan. Saya pakai data Pak Juma. Kita bicara nggak pakai asumsi, kita bicara pakai data loh. Jadi kalau kita bicara pakai asumsi pribadi kan nggak betul. Kita pakai ayat, kita pakai firman. Orang Yahudi Mana datanya? tidak mengenal- Mana orang datanya Elohim jadi manusia mana? Ya, Yohanes 1. Oh, itu Theos. Paham saya Theos bukan itu. Theos, itu Tuhan. Bapak katakan Theos, keset Bang, itu bukan. Theos. Itu Theos. Bukan Tuhannya Yahudi itu kalau yang satu bukan Tuhannya Tanya Yahudi, Bapak, itu jadi Theos. kejadian 1 Theos. jangan paksakan ke Suma itu Tuhan. Ikuti saja Suma bilang Theos karena dia kan preman Pak pasaran Juma enggak harus paham. ngerti. Tadi Bapak katakan Tuhan Yahudi, Tuhan orang Kristen berbeda. Saya bertanya, mana dalilnya Tuhannya Yahudi jadi manusia? Kok kalian emosi Saya katakan gimana sih? tadi kejadian Yohanes 1 1. ayat 14. Nah, kalau itu bukan Tuhannya Yahudi, itu dewanya Romawi itu. Gimana sih itu saudara kan ini? asumsi Bapak. Berarti Bukan Bapak sudah dalam asumsi. Alkitab, Sejak loh. kapan Tuhannya Yahudi Itu kan dipanggil paham dengan Bapak. panggilan Theos? Nggak ada. Yohanes Cuma, itu aku boleh menggunakan bicara? bahasa Theos, Aku bukan mau bicara sama Elohim. Bapak. Aku mau bicara sama Bapak. Ya, Oke. Sebenarnya Bapak nggak bisa membahas Alkitab. Bibel nggak bisa. kok bawa Alkitab lagi kok bawa Bible, maksudnya Bible. Ah, gitu Bibel, dong. Bibel. Hmm. Nggak ada hak Bapak untuk membahas Bibel.
Kenapa bisa? Siapa yang mengatur itu? Siapa yang mengatur? Firman dengar. Siapa yang ngatur itu? Siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan itu? Enggak ada hak saya. Yang bisa membahas Bible adalah orang-orang yang sudah lahir dari surga. Ya. Makanya kok dikatakan dalam hukum Islam, jangan engkau menceritakan rahasia Allah jikalau kamu bukan ahlinya. Dosa besar bagimu. Ya. Ya. Kalau bukan ahlinya ya. Jadi kalau dalam hukum Kristen dikatakan, jangan engkau menceritakan rahasia surga jikalau kamu belum lahir dari surga. Takkan dapat. Memang ada surga di Kristen. Saya mau tanya Bapak sudah dari surga? Apa? Bapak sudah dari surga? Bapak sudah pernah ke surga? Pak Juma sudah dari surga? Saya dari surga, betul. Pak Juma apa sudah lahir dari surga? Sudah lahir? Iya, betul. Enggak. Apakah Pak Juma sudah lahir dari surga? Lari dari surga? Lahir. Oh iya, saya dari surga. Pak, oke. Mana buktinya Bapak dari surga? Ya ini saya ada di bumi sekarang. Mana datanya Bapak dari surga? Datanya dari surga gimana ceritanya? Kan mana datanya dari ayat mana Bapak mengatakan Bapak? kakek saya itu dari surga. Kakek saya mana Adam ayatnya? itu di surga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Aku tanya Ya, Pak Juma, itu Adamnya, pintar. Pak Juma dari surga. Kakek saya dari sana, berarti saya dari sana dong. Gimana Aku tanya sih? Pak Juma. Berobat dulu lah, Sima, berobat dulu. Manusia kan udah dalam dosa. Samanya seperti kalian, kakek kalian dari neraka, berarti kalian juga dari neraka. Gitulah. Aku Sama tanya seperti Pak saya. Juma. Kakek saya dari Ini surga, masih berarti sama, saya Juma. berasal dari Pak Juma. surga. Kalau Bapak tanya aku terangkan, aku kan dari Kalau surga. kalau orang Belanda punya cucu di Indonesia ditanya, kamu dari Lambang, mana? Pak. Ya dari Lambang, Belanda. Pak. Lambang. Darahmu dari mana? Dari Belanda. Ya saya dari surga dong. Lambang. Adam di Kalau surga. Bapak tanya saya, apakah Bapak dari surga? Aku terangkan, saya udah dari surga, Pak. Saya udah dari surga. Saya UNS, saya warga negara surga yang sedang menumpang di bumi. Saya sudah dari surga. Saya tunjuk ayatnya. Silakan. Sebelumnya aku tanya Bapak, Bapak sudah dari surga? Saya nenek kakekku dari surga. Aku tanya Pak Juma, jangan kakek nenek. Iya, karena kakekku Dia dari lagi sana, maka saya dari Suma sana. lagi sakit. Beda pribadi Tadi Bapak Suma dengan bilang Bapak. dia yang dari surga. Bapak sudah dari surga. Loh, tapi katanya Yesus dengan Papa Sebenarnya sama. si Cuma ini yang merusak Islam. Si Cuma yang Jangan merusak kau Islam. menceritakan rahasia surga jikalau Bapak belum dari surga. Maaf teman-teman, Suma ini sakit jiwa. Surga. Sebenarnya si Cuma ini yang merusak Islam. Sebenarnya Islam itu baik, tapi gara-gara mulutnya Islam banyak yang Enggak usah gitu terdolimi Pak. Kau gara-gara sudah ngomongin orang Pak. Aku Pak Juma, aku sayang sama dia. Gara-gara Aku Bang tanya, Suma Kristen jangan bilang hancur. Pak Juma beri- sampai ada orang muslim yang bilang, "Woi, bonek, Jangan, Pak. Pak urus Cuma ini agama." harus kita Itu rangkul. Islam yang mengatakan loh. Woi, satu-satu. Woi, Malu. apa kali ini? Bonek, bonek. Ini harus kita rangkul. Satu-satu, satu-satu. Masya Allah, generasi. Masya Allah, luar biasa. Meso lagi Makanya satu-satu. Islam itu dipermalukan. Budan. Satu-satu lah, ku Si Cuma satu-satu. ini hanya mempermalukan Islam. Budan kau diam dulu. Kasih Jimmy dulu. Jangan dulu kau. Kasih hargai temanmu yang Kristen. Aduh, parah ini saudara-saudara Sebenarnya si Cuma penyembah ini hanya makhluk. mempermalukan Islam loh. Iya, mempermalukan Islam. Karena ada fiti-fiti yang menyebutkan, "Hei boneng, itu Islam loh yang mengatakan. Malu kamu buat," katanya. Itu ada fitinya loh. Karena dia suka menghujat. Oke, karena Pudan nggak bisa diskusi, Bang Jimmy aja lah. Silakan Bang Jimmy. Kita turunkan aja. Dibuka kembali mute-nya. Turunkan aja murid-murid yang keras kepala, yang nakal-nakal ya. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain. Silakan kalau ada teman-teman Kristen nanti typing aja di bawah, Bang. Saya Kristen, biar dinaikkan sama moderator atau sama saya. Lanjut, Bang Jimmy. Belajar lagi, Bang Jimmy. Kita Pak saudara. Ya. Kita saudara. Semua makhluk Tuhan saudara. Ya, kita satu ayah kita Abraham. Ya, Ibrahim. Ya. Nah, bukan dari Abraham kau, bukan. Nabi kau. Apanya? Nabi Abraham tidak sembah manusia. Apanya kau ini? Enggak, maksudnya kita tutup kemanusiaannya. Kita ini satu ayah dari Ibrahim. Dari Adam.
Itu langsung aja semua orang alam tahu kan sudah ada air bah, kan sudah ada langsung ke Ibrahim aja langsung. Sarah dan Hagar. Ya, kita langsung aja. Oke, kita kembali Pak ke asal Pak tadi. Aku tanya Pak Juma yang saya kasihi, apakah Bapak Juma sudah lihat surga? Jangan kakek, beda kakek dengan Bapak. Ya, saya lahir di bumi tapi asalku dari surga. Betul, itu memang kita lahir dari bumi, kita lahir dari rahim ibu kita. Semua manusia lahir dari rahim ibunya. Siapapun dia, mau presiden, mau jenderal, semua lahir dari rahim ibunya. Tetapi kita diperintahkan kita harus kembali lahir dari sorga. Kalau kita masih lahir dari bumi, lahir dari daging, kita akan condong kepada keinginan daging. Kita harus lahir dari sorga supaya kita tunduk kepada keinginan roh. Dengan cara makan semua makanan yang diharamkan gitu. Bukan, saya nggak makan daging babi. Saya makan daging babi. Saya daging babi haram. Nanti kita ke situ. Saya bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang bukan makan daging babi. Saya orang Kristen yang tidak mati lama-lama. Saya orang Kristen kalau mati dikafani. Jangan samakan saya dengan Kristen yang lain, Pak. Oh, iya. Saya makan daging babi. Iya, iya. Apakah boleh saya katakan Anda adalah Kristen waras? Boleh? Ya, terima kasih. Oh, berarti yang lain gila ya? Jadi Pak Jumat, ya, dikatakan Yohanes 3. Tunggu ayat bang. 7. Oke. Ini saudara Edward ini masuk Kristen waras atau Kristen gila? Coba tes. Edward. Jangan model lagi ya. Edward, Anda masuk kategori Kristen gila kah? Halo? Edward? Kayaknya saya berbicara dengan Bang Suma ini yang masih sakit ya. Oh, dia gila. Dia gila. Kristen gila dia. Beda dengan saudara Jimmy, Kristen waras katanya. Iya, lanjut. Cuma doang. Silakan saudara Jimmy, silakan. Ya. Jadi Pak Juma, kita itu kan dianjurkan, diperintahkan, diharuskan harus lahir dari sorga. Wis, mantap. Masuk lagi ke rahimnya Paulus. Kalau kita nggak lahir dari sorga, kita nggak bisa menceritakan rahasia sorga. Dan tidak bisa masuk sorga. Yohanes 3 katakan ayat 7. Yohanes 3 ayat 7 katakan, ketika guru besar Yahudi Nikodemus yang bukanlah dari sorga, dia dibawanya firman sebagai logos pengetahuan. Firman itu dibawa sebagai logos dan pengetahuan. Firman itu nggak menyatu dengan Tuhan. Kalau tersirat, nggak sampai tersirat, syariat, hakikat, marifat. Jadi Kristen banyak yang menganggap firman itu sebatas tersurat. Nggak mengerti firman. Serius sama Bapak. Bicara apa orang ini? Halo? Iya. Jadi guru besar Yahudi itu, dengar Pak, guru besar Yahudi yang penting kan dia bunyi. mempelajari firman hanya sebatas tersurat. Iya. Dia bertemu dengan Yesus. Yang 3. Dia bertanya kepada Yesus, Guru, bagaimanakah caranya supaya masuk surga? Ya. Pintar. Lalu Yesus berkata, Yohanes 3 ayat 7. Janganlah kamu heran aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi kalau bahasa Bibel, kalau Bibel yang asli, Bibel, kamu harus lahir dari sorga. Nah, itu Yesus mengatakan kata kamu itu untuk siapa, Bang? Nikodemus. Karena Nikodemus ini kirain untuk Kristen tadi. Yesus berkata kepada Nikodemus, guru besar Yahudi, karena Nikodemus pada waktu itu dibawanya firman sebagai logos dan pengetahuan. Berarti yang disuruh lahir kembali siapa? Semua manusia. Iya. Masalah semua manusia nggak terkecuali, mau Buddha, mau Hindu, mau apapun agamanya, harus lahir dari sorga. Tadi itu ucapan untuk oknum seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Kenapa jadi ketepatan dia berbicara sama Nikodemus? Enggak dong. Untuk semua manusia. Seorang Nikodemus ini pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus lalu kemudian berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu. Jika Tuhan tidak menyertainya, maka tidak akan ada orang yang sanggup melakukan itu. Yesus jawab apa? Aku berkata kepada kamu.
itu berbicara pada waktu itu karena kan yang di Korintus bertanya, kalau Pak Juma pun hidup pada waktu itu bertanya Pak Juma juga enggak Yesus berkata enggak boleh. sama. Enggak boleh Anda nafsir kayak begitu karena itu adalah cerita Itu yang terjadi perkataan pada bukan zaman pada itu. perseorang. Itu Ya, untuk kenapa semua jadi- manusia, tapi waktu itu ketepatan Dari mana? bertanya kepada Yesus. Dari mana Anda mengatakan itu untuk seluruh orang? Sementara ya jelas-jelas itu adalah untuk imam kepala atau perkataan- imam pemimpin agama Yahudi pada saat begini itu. Pak, Ah, jangan nanti ayo. kalau dikatakan Yesus firman lakukan kebenaran itu kan hanya untuk murid-murid, jangan gitu Pak. Ya memang karena ketepatan murid-murid ada di situ. Memang untuk Bapak ini murid-murid. gimana? Itu semua firman untuk semua manusia Pak. Oh tidak ada, Itu mana firman dalilnya? untuk semua manusia, Mana Pak. dalilnya? Mana dalilnya? Loh, Kenapa mana nggak ada dalilnya? Mana kalau ada? Jadi ke semua bangsa jadi murid kok. Mana Segala dalil? bangsa itu ke semua manusia. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Matius 8 tadi ya 19. Itu Jadi beda, ke semua itu bangsa. beda. Itu ajaran, saudara. Itu ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya ini ajaran Yesusnya bahwa dia diutus untuk seluruh manusia Jadi itu maksud mana? Bapak itu perkataan Yesus itu hanya untuk Nikodemus gitu, juga semua orang. Untuk seluruh dengarkan. Muhammad bicara Untuk dari seluruh tadi, orang Yahudi, bukan untuk Jadi seluruh manusia. ketika Israel berbicara kepada Muhammad atau Muhammad aja gitu, enggak Nah, Nabi Muhammad memang diutus untuk seluruh umat manusia. Ada Ya saya pun diutus. Ya, sekarang mana ucapan Yesus? Aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana Saya ucapannya? diutus. Mana Ya, ucapan Yesus? Pergilah, itu kan utusan. Pergilah, sampaikanlah firman ke seluruh bumi. Itu disampaikan firman maksudnya dia diutus untuk seluruh Itu umat kan manusia itu maksud diutus, mana? Mana coba? Itu kan maksud diutus. Loh, ucapan Jadi Yesusnya. kalau saya pergi pelayanan kemana-mana, apakah saya nggak utusin Tuhan? Loh, Apakah saya nggak dutanya Tuhan? siapa ente? Inilah kalian suka nyamar-nyamar domba. Sekarang Siapa Yesus ente? itu Saya ini Yesus warga negara surga. di Saya mana Pak Juma, dalilnya kau warga negara surga kau? Di mana? Jangan kau gila. Bikin malu aja. Bukan gila Pak Juma. Kenapa gila? Saya ini warga negara surga. Saya tidak Warga warga bumi, Pak Juma. warga negara. Sejak kapan surga itu negara Baca apa? Filipi 3:20. Filipi 3:20 Pak. Saya bicara nggak mau Paulus. tentang pribadi, mau Paulus. pribadi. Baca apa? Anda ini anak-anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Tadi kan mau bilang saya warga negara surga. Mana dalilnya? Filipi 3:20. Iya. Nah, Filipi. Nah, makanya saya bertanya, Anda ini anaknya Paulus atau anaknya Yesus? Saya anaknya Yesus. Mana dalilnya? Di mana Semuanya dalilnya anak Yesus Yesus. pernah beranak? Dengar. Yohanes Mana 1:12. dalilnya Yesus pernah beranak? Aku tanya Pak Juma, di mana dalilnya anak Medan? Di mana dalilnya Medan beranak? Oh, beda. Kok ada larinya ke Medan? Paulus sendiri mengatakan dalam Mana Galatia. Ibu Pertiwi? Ibu Pertiwi, mana Ibu beranak? Ibu Pertiwi. Sabar dulu. Beda kasus. Paulus mengatakan di dalam Galatia 4 nomor 19, "Hai anak-anakku." Nah, itu dia beranak. Karena kamu aku menderita melahirkan. Pak. Arti beranak itu, Pak. Melahirkan. Paulus Saya banyak mengaku anak dia rohani, bersalin. anak bangsa. Saya anak Beda, rohani banyak. beda. Sekarang kalau Anda mengatakan Ibu Pertiwi, Bukan anak kandung, Pak apakah Juma. Pertiwi pernah mengaku melahirkan? Apakah Pertiwi Bukan pernah anak bersalin? kandung. Kalau anak Medan, apakah Medan pernah bersalin? Bapak Kan tidak baca pernah. Yohanes 1:12. Sedangkan Paulus Kalau mengaku Bapak dia bilang saya pernah pernah bersalin. Yesus, Bapak baca Yohanes 1:12. Saudara, anak Medan tidak pernah bersalin. Ibu Pertiwi tidak pernah bersalin. Tapi Paulus mengaku pernah bersalin. Galatia 4 nomor 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi Paulus itu mengandung, hamil dia, melahirkan Kristen. Kalian itu anak-anak Paulus. Jangan kau bilang anak-anak Yesus. Yesus tidak pernah bersalin. Paulus bersalin. Galatia 4 nomor 19. Begitu saudara. Medan bukan orang juga. Paulus bersalin dia. Makanya di gereja banyak laki-laki yang dicoba untuk dihamili tapi tidak hamil-hamil oleh temannya. Dipakai siang malam si laki tapi enggak hamil-hamil. Tapi Paulus kasih kita tahu dia Paulus enggak hamil ki bersalin kita. Banyak anak-anaknya. Contohnya bom-bom lah ya, bisa itu. Tapi dia nggak pernah menetas. Begitu terus dia nggak menetas. Karena di dalam perutnya kulau besi. Dengar Pak Juma. Tadi Bapak Apalagi, tanya saudara? saya, di mana Anda buktinya anak Yesus? Saya kasih Ya. ayatnya. Oke, silakan. Tadi Bapak Juma katakan, di mana Anda Pak Jimmy membuktikan anak Yesus? Ya, Saya kasih silakan. datanya. Silakan. Yohanes 1 ayat 12. Ya, silakan Anda bacakan.
Ya Bapak baca, biar lebih enak. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan, bukan anak-anak Yesus. Iya, kalau aku terima dia Bapak, aku menjadi anak. Nggak bisa, kau gila berarti, karena Yesus bukan Bapak, dia anak. Oke, oke. Kalau Bapak bilang Yesus anak, dengar, jangan ketawa. Baca Bapak Efesus 1:17. Yesus anak, Yesus Bapak. Kalau Bapak minta Pak Juma, kalau berdasarkan data itu dia bukan anak Yesus ini, dia cucunya Pak Yesus. Juma, Yesus anak, Cucu dia. 33 tahun, dia bukan anak. Dengar Pak Juma, Yesus bukan anak, cuman Yesus pernah menjadi anak. Bapak harus bedakan. Yesus bukan anak, tetapi dia pernah menjadi anak di bumi selama 33 tahun. Yesus bukan anak. Bapak baca Efesus 1:17. Kadang ada sedih-sedihnya juga. Bapak baca, jangan ketawa Bapak. Efesus 1:17. Yesus bukan anak, Pak. Cuman Yesus dia tidak pernah menjadi pernah anak di bumi melahirkan. 33 tahun. Yang Yesus pernah melahirkan menjadi itu anak Paulus. di bumi 33 tahun. Yesus bukan anak. Yang pernah melahirkan itu Paulus, yang pernah hamil Paulus. Yesus Pak nggak pernah hamil. Juma, Yesus, Bapak tidak memahami keesaan Kristen. Makanya banyak orang Kristen mencoba untuk menghamili sesamanya laki-laki. Dia Bapak mencoba, keesaan Kristen. tapi nggak hamil-hamil. Iya, belajar untuk dinikahi domba nanti di surga kan Bang Zuma kan? Belajar yang untuk lahir dinikahi bicara Yesus ngawur. nanti kan? Yang lahir malah yang lahir malah dedak yang diperam keluar, bukan anak. Bapak jangan sharing gitu Pak, jangan gitu sharing Pak, jangan ngambang Pak. Saya jelaskan. Bukan. Anda kan mengaku anaknya Yesus. Yesus tidak pernah melahirkan. Yang pernah Tanya melahirkan Bapak itu aku bagaimana Paulus. menjadi anak Yesus, aku terangkan Pak. Jangan langsung. Bapak Bukan. tanya Bapak jawab. Justru Paulus yang pernah melahirkan, bukan Yesus. Tapi Jangan kalian ini ngambang Pak. adalah Seharusnya Bapak anak-anak tanya aku, Paulus. mana buktinya Pak Jimmy jadi anak? Berkuterangkan. Tapi kalian bukan anaknya Yesus, kalian anaknya Paulus. Itu kan Bapak yang bilang. Dalilnya Galatia 9. Aduh, Itu jelas beda konteks itu. Pak. Kita jangan lari dulu. Loh, bagaimana ceritanya Galatia 4 nomor 19 dia mengatakan itu kok? Itu beda konteks, jangan lagi situ. Nanti bisa Hai terangkan anak-anakku, larinya. karena kamu aku Paulus menderita banyak sakit punya anak, bersalin. dia punya anak rohani. Timotius, anaknya. Iya, Itu iya, anak rohaninya. itulah, Filemon, bukan Judas. rohani Itu itu, anak saudara. rohaninya Pak. Itu Jangan ada konteks jasmani. Bapak ke situ. Itu Kita bicara jasmani. dulu. Anak-anak yang kau sebutkan tadi itu, termasuk Timotius, itu bukan anak rohani, itu anak jasmani. Itu anaknya Paulus itu. Itu anak rohani, Nah. anak jasmani Pak dilahirkan secara tubuh, anak jasmani. Bapak pun Salah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu Anda ini anak mengatakan rohani. Paulus nggak apa? pernah, nggak Paulus itu nggak ada naik nafsunya. Bertobat, Bagaimana Pak. dia bisa bersalin? Coba. Apakah dia bersalin rohani? Bersalin rohani? Paulus itu tidak punya nafsu. Bapak jangan silap. Iya, Pilihannya mungkin, perempuan, tadi telanjang, nafsunya nggak ada Paulus. mungkin dia tidak punya nafsu, tapi temannya, buktinya dia hamil. Bapak jangan lihat konteks Pak. Tadi Bapak katakan Astagfirullahaladzim, ya Allah ya anak Karim. Yesus. Saya terangkan. Dalil Aku kitab ini anak saudara, Yesus. Paulus sendiri Kalau mengatakan diskusi dia pakai logika Odino. sedikit lah. Dia Odino. Pak, jangan ngomong Bagaimana dulu. mau bawa logika kalau kitabnya aja enggak masuk logika? Lucu Saya ente. dengar Suma ini dipanggil Gurunda. Oh, kualitasnya begini ya, dipanggil Gurunda. Kualitasnya Saya seperti berbicara ini. dalil karena kalian mengaku anak Yesus, sementara Jadi Yesus Bapak tidak katakan, punya Pak. anak. Tadi Bapak ke Paulus. Itu Yesus berbicara itu tidak- anak itu anak rohaninya Pak. Saya anak Yesus. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dia punya anak. Sedangkan yang punya anak itu adalah Paulus. Galatia 4:19 dia Kenapa pernah nggak punya anak? Tadi bersalin. udah satu untuk menjadi anak-anak Yesus. Anak-anak Theos di situ, anak-anak dewa, bukan Yesus. Jangan Itu kan ngarang-ngarang Bapak yang bilang ente. dewa Pak. Lah, kan Bapak yang Theos di bilang situ, dewa. saudara. Paham saya kan bukan gitu Pak. Bukan Theos, dewa. saudara, Theos. Theos itu artinya dewa. Begitu, Bapak dari saudara-saudaraku. Teos. Ceritanya udah. Lah, memang Theos gimana Mari. sih? Islam Kalian ini tidak berkembang kalau gurundanya seperti ini Lah, kualitasnya. justru Islam itu berkembang sangat. Apalagi sekarang mereka sudah paham Bible. Ternyata yang disembah Kristen itu adalah dewa, Aku Theos tadi, Pak gitu. Juma yang saya kasihi, jangan Bapak cuma cerita tentang surga kalau Bapak belum dari surga. Nanti Surga Bapak apa bicara lagi, lagi? nggak ngerti Bapak tentang surga. Bapak belum dari surga. Bagaimana Bapak menceritakan surga? Bapak belum dari surga. Hanya orang-orang yang dari surga yang bisa menceritakan surga. Apa pula surga apa lagi yang kau ingin jual? Surga Loh. yang mana? Ya surga lah, bukan surga yang ada di sana sek-sek. Surga yang di sana itu semua Iya. cuma kemuliaan.
Di sana roh yang ada, nggak sana disebut tubuh sana. Nggak bisa masuk Nggak ada surga. jasad di sana, Kalau nggak ada masuk surga, jasmani di berarti sana. daging. Nggak ada jasmani di surga sana. nggak ada. Hah? Nggak ada jasmani di sana. Tidak ada. Hah? Darah dan daging ke surga diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Enggak, saya tanya, enggak ada jasmani lagi di sana. Tidak ada. Jadi bagaimana ceritanya Anda menikmati surga kalau Anda tidak berdaging? Duh, ini kita menikmati dapat sejahtera. Kita sudah hidup roh. Bagaimana Di sana nggak ada Anda penyakit. mau Itu kita menikmati. Di sana nggak ada Bagaimana penyakit. Di Anda sana nggak mau ada jadi kelaparan. sejahtera? Bagaimana Anda mau sejahtera kalau tidak ada jasmani, cuman roh saja? Apanya yang mau sejahtera? Apa yang mau Baca sejahtera Bapak kalau lu. cuman roh? 1 Korintus 6 ayat 17. Oh, itu ajaran Paulus. Tadi katanya anak Yesus, tapi kok ternyata Ibu Paulus yang Anda sebutkan Bapak dalilnya. benci Nanti kali. memang betul-betul Bapak nggak ketemu. betul-betul Bapak Anda sudah ini benci sama Paulus. anaknya Paulus, Sementara Anda Bapak tidak ini. memahami siapa Paulus. Bapak Anaknya mengatakan Paulus, Paulus Anda itu orang ini. jahat. Paulus Itu orang jurusnya yang Zuma jahat. kalau debat Bukan. dari Anaknya ke Paulus. Ya iya dong, kan ini Anda mengatakan kualitasnya Anda Zuma, mengatakan bahwasanya ketika nggak bisa Anda di surganya Anda nanti ngapa-ngapain, itu langsung tidak ada keluar ke jasmani. Jangan ngambang, Semen- Pak. Sementara Yesus mengatakan Jangan, Pak. engkau akan Tadi makan kita berbicara tentang ketuhanan. Elohim bersama itu roh, Bapak aku. bilang Theos. Beda Allah, Pak. Beda Saudara, Elohim. Bapak harus paham. Saudara, Yesus berkata dalam Lukas 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya nanti kita akan makan bersama-sama di surga. Akan Bukan duduk makan kue, makan semeja. rohani, Pak. Bapak pun memahaminya. Mati meja makan rohani. Bapak ini makanya rohani. penyet. Justru nggak ada penyet, Pak. Itu bicara makan rohani, Pak. Mati meja makan rohani, buset. Itu bukan Bagaimana meja fisik, itu meja sajian. Makanya bawa berita ternaknya. Di meja sajian itu ada roti, Pak. Ada roti, Mati ada meja. surga minuman. Oh, Ini Bapak mama. pahamnya udah beda. Ini ceritanya. Jadi Anda di sana menjadi makhluk roh. Makan daging kambing di sana enggak. Jadi surga di juga sana ada Anda menjadi pernikahan, makhluk Pak. roh gitu. Perjamuan anak domba dijamu semua anak-anaknya. Tapi serba roh. Iya. Serba roh. Bagaimana kira-kira ceritanya Anda mengatakan serba roh di sana sementara Yesus makan minum gitu loh. Bukan makan kue, bukan minum kue. Iya, bukan Berbahagialah makan orang kue, yang tapi- haus akan lapar. Tapi Bukan makan lapar minum kue. di sana. Namanya makan Bukan itu, makanan Bos. jasmani, Pak Juma. Kata siapa? Itu paham Kata Bapak siapa? seperti itu ya. Kan Sementara Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:29 dikatakan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematian. Gitu saudara, untuk dihakimi. Nah sekarang kalau manusia dibangkitkan untuk dihakimi, apanya yang dihakimi? Rohnya saja, jasadnya tidak gitu. Jadi jasad ini tidak dihakimi, cuman roh. Jadi yang masuk ke neraka ini yang dibakar roh. Gitu. Jangan-jangan Anda ingin mengatakan api rohani juga. Gimana Yesus sendiri mengatakan, engkau akan duduk bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Engkau akan makan minum bersama dengan aku, dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Di mana ceritanya Anda ini? Di surga kok jadi makhluk roh? Bukankah manusia dibangkitkan? Kalau roh itu nggak perlu dibangkitkan. Yang perlu dibangkitkan itu adalah jasmani bersama dengan roh. Kalau Anda mengatakan yang bangkit itu cuman ini, cuman roh saja, ya ngapain ke surga? Buat apa? Apa yang bisa dinikmati oleh roh? Nggak ada yang bisa dinikmati oleh roh. Ngarang-ngarang aja abang ini ah. Yesus mengatakan manusia akan dibangkitkan untuk dihakimi. Yang disebut manusia apa itu? Roh saja. Kalau roh saja berarti hantu. Kalau jasad saja berarti mayat. Nanti disebut manusia
ketika dia bersatu antara jasmani dan rohani. Maka yang bangkit adalah jasmani bersama dengan rohani untuk dihakimi. Kalau Anda mengatakan jasmani ini tidak akan dihakimi, pantaslah kalian jadi Kristen. Makan semua yang diharamkan. Karena ternyata lambung Anda tidak akan dibangkitkan, tubuh Anda tidak akan dibangkitkan, jasad Anda. Salah. Justru jasad ini yang akan dimintai pertanggungan jawab. Apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia? Kemana saja itu kau punya rudal tertancap selama kau hidup di dunia? Maka rudalmu itulah yang akan dipanggang di neraka, bukan roh. Roh itu makhluk gaib. Sekarang begini, saudara, saya tanya samamu. Ketika ada orang melakukan pembunuhan, yang melakukan pembunuhan ini rohani atau jasmaninya? Kenapa orang melakukan pembunuhan? Karena dia dirasuki roh jahat, karena condong kepada dengan daging. Iya, yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Dipakai setan dia sebagai medianya untuk membunuh. Iya, saya ulang lagi pertanyaan saya. Harus, baik pintar. Yang melakukan pembunuhan rohnya atau jasmaninya? Tubuhnya. Tubuh yang Anda maksud jasmani atau rohani? Jasmani. Jasmani. Terus yang akan mendapatkan imbalan terhadap perbuatan membunuh ini siapa? Di neraka. Di neraka, makanya Bapak dengar keterangannya, Pak. Di neraka untuk dengar. Aku udah paham maksud Bapak, tapi Bapak nggak mau dengar bicara. Dengar dulu. Iya, Pak. yang disiksa di neraka siapa? Dengar, aku terangkan. Makanya aku terangkan, Pak. Siapa yang terangkan, Pak. Makanya dikatakan Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, mereka beristirahat dengan tenang dari segala jerilah mereka. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan, enggak usah terlalu lebay. Yang mendapatkan siksaan di neraka itu siapa? Jasmani atau rohani? Yang mendapatkan siksaan di neraka, yang dengar aku terangkan ke situ arahnya. Yakini Yesus Juru Selamat itu sudah. Mimpi penyembah makhluk kuburan. Dengar saudara, saya bertanya, yang melakukan pembunuhan siapa? Anda jawab jasmani. Pertanyaan saya, yang mendapatkan siksaan di neraka siapa? Tubuh jiwa rohnya. Apa? Disiksa. Tubuh jiwa roh disiksa 33. Jasmaninya enggak? Tubuh kan jasmani, tubuh jiwa roh disiksa 33-nya. Berarti yang dibangkitkan dari kubur jasmani atau cuman rohani? Dibangkitkan jasmaninya, diubahkan menjadi kemuliaan. Begitu. Begitu saudara. Jadi, oke. Sekarang kita balik. Udah selesai. Sekarang kita balik. Ketika ada orang melakukan kebaikan, maka yang melakukan kebaikan ini jasmaninya saja atau rohaninya juga? Atau sebaliknya? Rohnya toh, jasmaninya juga kan? Dengar, Pak. Jasmaninya juga enggak? Orang melakukan dengar. Jasmaninya juga atau tidak? Jasmaninya dengar dulu. Begitu dong. Berarti yang ke surga. Berarti yang ke surga mendapatkan upah dari kebaikannya siapa? Berarti yang ke surga, yang dibangkitkan ke surga untuk mendapat balasan kebaikannya itu siapa? Jasmani atau rohani saja? Kena kau di sini. Makanya saudara, umat Islam itu bersama orang Yahudi memelihara jasmani. Apa yang diharamkan Tuhan kami nggak makan, karena jasmani ini jasmani kok. Nenekmu kiper, kami juga menjaga. nonotmu aja tidak sunat. Apa yang kau nggak jaga, makanya kau pakai masker terus. Nonotmu aja nggak sunat. Jadi kenapa kami umat Islam itu menjaga jasad, bukan hanya menjaga rohani? Karena jasad ini juga akan diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Kalau kalian itu menganggap bahwasanya kalau kamu menjaga, kenapa kau tidak sunat? Jangan dicontoh. Di mana di Al-Quran kamu kalau perintah sunat? Kenapa larinya ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Walaupun tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran menurut ente, yang pasti kami bersunat. Lari nih, kalau bisa lari.
Jasmani di Islam apa yang diperintahkan Tuhan kami lakukan. Dengar, Pak Kenapa? Juma, kita Sabar ini dulu, terdiri tiga dimensi, Pak. gantian Aku tanya karena Bapak dulu. Anda Bapak ada tidak tiga layak dimensi. ditanyai. Anda tidak Pak layak Juma. ditanyai. Maka saya jelaskan dulu. Di Islam itu jasmani dibersihkan, rohani dibersihkan. Karena dua-duanya akan dimintai pertanggunganjawab. Itu yang betul. Makanya Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah amal surga. Harta surga, karena harta surga itu tidak dimakan karan. Apa itu amal kebaikan? Takutlah kepada Bapa, takutlah kepada Tuhan yang mampu membunuh jasmani. Selain mampu membunuh jasmani, dia juga mampu melemparkan manusia ke dalam api neraka. Yang disebut manusia itu adalah lengkapnya jasad dan rohani. Gitu, saudara. Pak Juma, aku terangkan dulu, siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga, sebelum ke surga siapa yang ke alam maut. Saya simpulkan dulu bahwa ajaran Yesus sama seperti ajaran Islam dalam hal surga, yaitu jasmani dan rohani akan dibangkitkan untuk mendapatkan upah. Begitu juga ketika Yesus berbicara neraka, jasmani dan rohani akan mendapatkan upah di neraka. Berbahagialah umat Islam yang menjaga jasmaninya. Berbeda dengan Kristen yang makan apapun yang mereka mau. Karena mereka menganggap jasmani tidaklah akan dibangkitkan. Padahal ujung-ujungnya mengaku juga akan dibangkitkan. Maka karena itu bertaubatlah, tinggalkanlah agamamu yang sekarang yang menghalalkan semua binatang dimakan. Gitu. Silakan. Silakan Anda jelaskan tentang surga dan neraka, dan saya yakinkan Anda memiliki ijazah palsu. Oke. Aku tanya lu Bapak. Ya. Aku tanya Bapak. Kita terdiri dari berapa dimensi? Jangan ke situ, kita bahas surga, surga neraka. Tubuh, berjumpa roh, berjumpa Pak. Kita kelar siapa ke surga, siapa ke neraka. Itu yang Anda bahas. Ya. Oke. Makasih saudaraku Al-KTP. Yang ke surga itu adalah menjadi manusia roh, hanya manusia roh yang bisa masuk ke surga. Kalau masih manusia daging tidak bisa masuk surga. Ya? Manusia daging, apa maksud Anda manusia daging? Manusia yang mengutamakan kedagingan. Iya. Oke. Jadi ketika sabar. Dengar. Ketika daging Anda membutuhkan makanan yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, apa yang Anda lakukan? Anda penuhi kepenuhannya daging Anda, atau Anda utamakan rohani Anda, atau kedagingan Anda yang Anda lebih? Ketika misalnya diharamkan babi, saya nggak makan daging babi. Misalkan diharamkan babi. Oke. Nah, sekarang bagi orang Kristen, babi itu haram atau halal? Haram. Mana dalilnya haram untuk Kristen? Banyak sekali. Tunjukkan satu aja kalau ada. Itu pun secuil aja kalau ada. Kalau Bapak mau belajar, oke. Silakan tunjukkan. Silakan. Tapi tadi kita dari ngambang, nanti bisa terangkan itu ya. Silakan Anda bacakan dalilnya. Di Imamat 11 itu babi haram. Itu imamat kitabnya Yahudi. Yang saya tanya, di mana dalilnya Kristen dilarang makan babi? Saya orang Yahudi, Pak. Saya orang Yahudi. Yahudi rohani. Bapak baca dulu. Bapak baca Galatia 3 ayat 27, ayat 28, 29. Saya orang Yahudi, Pak. Yahudi rohani. Kalau tidak menjadi Yahudi, enggak bisa masuk surga. Kalau ada orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi, apa namanya? Serigala nyamar? Saya orang Yahudi. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Kalau ada orang non Yahudi yang mengaku Yahudi, dia apa namanya? Serigala berbulu toke atau serigala berbulu kecoa? Mana yang betul? Jangan ke situ, Pak. Jemaat iblis ya, Bang. Jemaat iblis ini. Jemaat iblis. Maunya Bapak tanya. Jemaat iblis ini. Pak, cuma tanya aku, mana buktinya kau orang Yahudi? Mana datanya? Mana ayatnya? Bukti tunjuk ke saya, Bapak. Mana buktinya Anda orang Yahudi? Itu bagus, Pak. Terima kasih, kan enak. Ya, kan silakan. enak gitu, Pak. Iya, karena saya tahu pasti ujung-ujungnya ketahuan kalau Anda bohong. Silakan. Oke. Tidak bohong. Ya silakan, saya cuma saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi karena Anda mau dipermalukan, ya silakan Anda tunjukkan di mana tertulis. Saya malu. Saya pakai data, Pak. Iya, silakan. Saya Pak mengerti firman kita sharing ini. Saya bukan orang goblok. Saya berbicara Bapak, saya tetap ada data. Bapak baca Galatia 3. Galatia 3. Iya. Galatia 3 nomor berapa? Ayat 27, ayat 28, ayat 29. Oke, baik. Kita baca ya. 27 sampai nomor 92 ya. Kita baca. Karena kamu semua yang dibaptis dan telah mengenakan Kristus
Pelan-pelan, terangkan. Pelan-pelan dulu terangkan. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Saya baca dulu, habis itu Anda membual. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, setelah saya baca baru saya paham. Oke, saya tanya. Ini Galatia ini firman Tuhan, sabda Yesus atau karangan Paulus? Jawab. Semua firman itu apa Tuhan? Saya ulang lagi. Saya kan tadi sudah mengatakan saya tidak mau mempermalukan Anda, tapi Anda yang mau dipermalukan. Nah, Anda akan kupermalukan. Saya ulang. Galatia ini firman Tuhannya Yahudi, sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Tidak ada. Dengar Pak, dengar. Segala tulisan yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan. Tapi ini kan makanya muncul pertanyaan. Ini yang diilhamkan Tuhan adalah baik untuk mendidik dan mengajar. Saya tahu kalau itu. Sekarang pertanyaan saya, Galatia 3 ini apakah firman Tuhannya Yahudi, apakah sabda Mesias atau karangan Paulus botak? Jawab. Jawab. Ini bukan gereja. Saya kan bilang saya tidak mau permalukan, Anda yang mau. Nah, saatnya Anda kupermalukan. Galatia ini firman Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, atau firman atau sabda anak Maria yaitu Mesias, atau karangan Paulus botak cila? Jawab. Ternyata Anda mau mengatakan ini firman Tuhan, berarti tergenapi. Iblislah yang menjadi bapakmu, berarti kamu ingin menjadikan Paulus menjadi Tuhanmu. Selamat. Ternyata Paulus ini adalah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Paulus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau merdeka, tidak ada laki-laki perempuan. Firman Tuhan itu jauh sebelumnya sudah tertulis akan datang penyesat-penyesat. Jadi inilah kita sudah senang dengar itu. Nenekmu kiper, kau tahu nggak dalil yang mengapa saya katakan kalian itu akan saya permalukan? Karena dalil inilah yang sabar. Sudah ada di Alkitab. Karena dalil inilah penyesat. Dalil inilah yang digunakan oleh pastor dan pendeta di barat untuk mengkawinkan sesama jenis. Paham? Itu kalau di sana, kalau di sini enggak ada. Karena di dalil Galatia 3 nomor 28 itu, di situ dikatakan tidak ada lagi perempuan, tidak ada laki-laki. Kalian semua adalah sama. Jadi kalau ada laki-laki menggauli laki-laki, kata Paulus, sama aja. Kalian itu sama aja. Itu pendeta yang di luar negeri, Amerika itu pendeta sesat. Ya, ada dalil yang dia gunakan. Tapi tidak ada kalau manusia sama sekarang jenis, begini. ada. Oke, yang lain diam. Saudara Jimmy, Anda bukan darah Yahudi, tapi Anda mengaku Yahudi karena dalil ini kan? Ya. Bolehkah Anda mengaku perempuan? Oh, itu sudah beda lain konteksnya itu. Lah, kok beda? Astagfirullahaladzim. Saudara, dengarkan. Nomor 28, dengarkan. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kalau cuma video begini saya juga bisa Saudara, Anda mengatakan Anda adalah orang Yahudi. Kenapa Anda mengatakan diri Anda